kita kali ini Bapak Sultan Banuara. Beliau adalah Direktur Brand Finance Indonesia. Halo Pak Sultan, apa kabar? Baik, Risa. Terima kasih. Ya, penilaian sih. Penilaian itu hanya salah satu basic analisis saja. Dia jadi baseline. Tapi yang lebih penting, analisis kita itu bisa digunakan untuk strategic planning. Bagaimana rencana perusahaan ke depan. Kemudian bisa digunakan juga untuk transaction. Apabila perusahaan akan dijual, ya, berapa nilai brandnya, itu bisa digunakan untuk transaksi. Termasuk untuk perusahaan misalkan mau IPO, kita bisa melakukan IPO analysis juga untuk perusahaan. Jadi banyak sekali kegunaannya, bukan hanya sekedar menilai brand. Brand Finance Indonesia sendiri sudah berdiri di Indonesia berapa lama Pak? Kalau di Indonesia masih baru, karena kita masuk baru tahun 2013. 2013, jadi sekitar 3 tahun lah. Kalau Bapak sendiri aktivitasnya sehari-hari sebagai direktur dari Brand Finance Indonesia lebih ke seperti apa Pak? Ya, Bisa di-share mungkin? Ya, boleh dibilang lebih banyak sementara untuk fokus ke pengembangan pasar. Ya, jadi kita banyak penetrasi ke klien-klien yang potensial. Ya, memang sampai saat ini lebih banyak perbankan, tapi kita juga udah mulai merambah industri yang lain juga untuk memberikan jasa konsultasi khusus untuk strategic valuation. Nah, gimana untuk meyakinkan para klien dalam memberikan jasa konsultasi, Pak? Kalau untuk meyakinkan, saya pikir nggak terlalu sulit karena Brand Finance sendiri kan sudah hampir 20 tahun lebih ya di seluruh dunia, dan kita ada di 22 negara. Jadi klien kita boleh dibilang global wide itu dari berbagai macam sektor, dari berbagai macam size, itu kita sudah handle. Jadi case study-nya banyak sekali, best practice yang bisa digunakan untuk memberikan advice terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia. Karena pasti perusahaan-perusahaan di Indonesia juga arahnya akan berusaha untuk masuk ke global competition. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada tidak sih brand yang ratingnya mungkin triple A plus begitu? Kalau triple A plus belum ada. Tapi kalau triple A sudah ada. Sudah ada 2 perusahaan di perbankan, yaitu Bank Mandiri dan BCA. Bank Mandiri dan BCA itu sudah triple A ya? Triple A. Itu biasanya berdasarkan apa sih Pak dari Brand Indonesia memberikan predikat triple A? Triple A itu brand rating namanya, itu sebenarnya hampir sama dengan credit rating. Jadi kita mengukur sampai sejauh mana kekuatan sebuah brand. Ya, kita namakan brand strength index. Nah, itu yang diukur inputnya, activity-nya apa saja dalam mendevelop brand, dalam mengembangkan brand. Ya, apakah itu marketing communication, brand communication, ya, implementasinya seperti apa, aktivitas marketingnya. Aktivitas ini akan menciptakan brand equity, ekuitas dari merek. Kemudian nanti kita lihat kaitannya dengan brand performance, berapa sih revenue yang dihasilkan dari brand tersebut. Ya, nah nanti baru kita lihat survei ke pasar, emotionally, functionality, kendaknya seperti apa, bagaimana image-nya di mata masyarakat, itu nanti akan ketemu angkanya, skornya berapa, antara 0 sampai 100. Semakin dia semakin tinggi, artinya dia punya brand yang sangat kuat. Dan brand yang sangat kuat itu identik dengan profitability. Oh, ya. Berarti bisa dibilang nilai merek menggerakkan bisnis ya? Ya, pasti ke arah sana. Tapi contohnya misalnya ini, ada 2 produk nih. Saya tanya, Prisa pilih mana, merek A atau B? Ya, oh saya pilih merek A. Apapun behind the choice, tapi itu menggerakkan bahwa orang memilih brand A, artinya menaikkan penjualan. Jadi kalau kita tanya ke banyak orang, disuruh pilih brand A, itu akan menaikkan volume penjualan merek A. Biasanya orang lebih cenderung memilih sebuah brand karena apa Pak? Apakah memang karena ada kekuatan dari segi kualitas memang bagus atau gimana Pak? Pasti, macam-macam ya. Tapi yang pasti basically product quality. Kualitas produknya itu sebaik apa. Jadi quality istilahnya quality bisa menjual dirinya sendiri. Kalau kita menciptakan produk pelayanan yang berkualitas, untuk menjualnya mudah, gitu kan. Tapi untuk mengembangkannya lebih jauh lagi, nggak cukup hanya produk dan kualitinya. Brandnya perlu dibangun, ya, awareness-nya. Orang kenal nggak dengan produk tersebut? Asosiasinya positif nggak? Ya kan? Kalau asosiasinya sangat positif, artinya brand tersebut akan semakin kuat. Ya kan? Oke, berarti sangat tinggi ya manfaat dari nilai sebuah merek. Betul.
Kita bahas lebih jauh nanti ya perjalanan karir Bapak sampai bisa menjadi direktur dari brand Finance Indonesia. Kita jeda terlebih dahulu. Kami kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut, pastikan Anda masih menyaksikan Golden Access.